Ya, mungkin malam ini bingung, saudara ya. Ini suasana Natal kok khotbahnya tentang hal ini. Ini tidak cocok. Ya. Tapi kita mau belajar malam ini, saudara ya. Dari tadi saya itu disuruh Tuhan ngomong tentang tidak percaya. Ya. Makanya tahun depan itu temanya murni dan teruji. Mestinya tahun ini sudah dimurnikan, mestinya tahun ini sudah lewat ujian. Sehingga tahun depan terima sertifikat kemurnian dan kelulusan. Tapi kalau tahun ini belum dimurnikan, masih kacau balau, ya, terus belum pernah lulus ujian, banyakan ujian yang tidak pernah lulus, nah ini ruwet tahun depan. Ya, jadi tentang tidak percaya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ayat ini sama sekali tidak cocok, saudara, untuk suasana Natal. Ya, tapi kalau saudara dan saya perhatikan, senang tidak senang kita sering belenger kalau dengar khotbah Natal. Kenapa? Kembali ke titik nol, Yesus lahir. Nanti maju lagi ke Paskah, kembali ke Natal lagi. Maju lagi ke Paskah, kembali ke Natal. Kalau saudara dengar lagu, sampai tengah-tengah lagunya diulang lagi ke awal, enak enggak dengernya? Enggak sampai tamat, enggak enak ya toh? Kita nonton film, baru jalan setengah, tiba-tiba dia balik lagi ke awal ceritanya dari nol. Balik lagi ke awal. Semua orang pasti ingin cerita lanjutnya, bukan cerita yang kembali ke awal, ya toh? Nah, sekarang kita lihat di sini, saudara, sekalipun Tuhan Yesus itu sudah mengadakan segala sesuatu di depan mata orang Israel zaman itu, sekalipun juga, saudara, ya apa yang dia katakan benar-benar terjadi, ya yang disaksikan oleh para pengawal itu, para prajurit, yang mestinya imam-imam karena sudah mendengar apa yang dikatakan Yesus, kemudian semua terbukti, tetapi tetap tidak percaya, bahkan menutup mulut orang-orang yang menyaksikan kebenaran daripada apa yang Tuhan sampaikan, bahwa dia akan bangkit, ya kan? Ini anehnya, saudara. Berarti yang namanya tidak percaya itu bisa benar-benar kuadrat. Ya, diapakan pun oleh Tuhan tetap tidak percaya. Lihat apapun tetap tidak percaya. Terbukti apapun tetap tidak percaya. Ya, ini yang ajaib, saudara. Lihat, ini kepercayaan yang urapannya luar biasa. Bukan percaya yang penuh urapan, tetapi ketidakpercayaan yang benar-benar penuh urapan. Tadi ayat berapa itu? Iya, 28 ayat 12. Sekarang coba saudara dan saya perhatikan di sini, ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, saudara lihat di sini, anehnya apa? Lihat ya. Dari mulai Tuhan Yesus melayani, ya kan? Imam-imam kan selalu juga mengamat-amati mereka, ya toh, dilihat, dijagain terus, ya toh. Orang Farisi cari-cari kesalahan, ya toh. Orang Farisi cari-cari kesalahan, selalu juga apa? Imam-imam juga mengutus orang untuk mencari kesalahan. Tidak pernah ditemukan, ya toh. Tapi tidak pernah putus asa, ya luar biasa. Ternyata orang jahat itu tidak mudah putus asa. Beda sama orang benar yang gampang putus asa. Amin. Loh, iya dong. Orang benar tuh gampang putus asa. Orang yang jahat sulit putus asa. Anehnya di sini, saudara dan saya coba perhatikan ya. Jadi apa? Mereka cari terus kesalahan, utus orang untuk nanya-nanya, untuk menjebak toh. Ya toh, tetap enggak bisa toh, enggak ketemu kan? Sampai mereka bingung sendiri. Jawabannya selalu menyekak mereka, enggak bisa membuat mereka enggak bisa nanya lagi. Nah, terus apa saudara di sini, saudara dan saya lihat ya. Sesudah Tuhan Yesus mati, terus dia bangkit kok. Pengawal-pengawal prajurit ini yang pergi cerita bahwa dia bangkit toh, bercerita ke apa proses kebangkitan itu kan, bahwa apa ada malaikat yang turun dan lain-lain kan, prajurit itu cerita. Karena mereka yang mengalami, melihat yang menjaga kubur itu. Lihat saudara ya. Kalau Yesus sendiri yang cerita,
Mereka lihat, mungkin ada alasan nggak percaya. Terus yang kedua lagi, waktu Yesus buat mujizat, ya mungkin buat orang itu bisa terjadi, mungkin buat orang lain tidak bisa terjadi, bisa alasannya begitu dong. Iya nak? Nah, tapi sekarang lihat ya, waktu Yesus bilang dia akan bangkit, sekarang kan terbukti bangkit. Dan ini yang ngomong bukan murid-muridnya, toh. Ini orang-orang yang apa? Menjaga mayatnya supaya nggak dicuri. Jadi ingat saudara, kenapa mayatnya ini dijaga bukan untuk menunggu dia bangkit. Mayat ini dijaga supaya nanti murid-murid tidak curi terus bilang dia bangkit, toh. Kan gitu tujuannya menjaga ini. Tapi ternyata saudara, mereka menjaga supaya tidak dicuri, tetapi ternyata yang terjadi bangkit. Ya kan apa yang Tuhan katakan. Tetapi yang aneh saudara lihat, imam-imam ini sudah melihat bukti sebelum Yesus disalib pun dia sudah banyak melihat bukti toh. Kuasanya Tuhan, apa yang dia lakukan, menyembuhkan dan segala macam sudah lihat. Tapi tetap tidak mau percaya dia Mesias, betul? Anehnya di situ kan. Nah, terus apa lagi saudara? Sudah dia bangkit, tetap juga menyangkali kebangkitannya. Suruh cerita yang lain. Nah, saudara dan saya coba perhatikan. Imam-imam ini kan adalah orang-orang yang sangat tahu agama. Iya toh? Sama dengan orang Kristen sangat tahu agama, betul? Tahu hari Minggu harus pergi gereja, tahu bayar perpuluhan, tahu harus suka berdoa, tahu Tuhan Yesus punya sejarah titik komanya, 12 murid, ya tahu, semua tahu toh. Amin, banyak tahunya, amin. Iya, tapi kadang-kadang saya lihat di sini, ya, mereka tetap terperangkap kepada pengertiannya sendiri. Mereka tetap ngikuti dogmanya sendiri. Mereka lebih pegang dogmanya daripada pengajaran Tuhan. Mereka lebih pegang penafsiran mereka sendiri daripada kebenarannya Tuhan. Nggak sama tuh dengan orang Kristen. Betul. Kalau dibilangi apa? Masa Tuhan sekejam itu? Oh. Gitu. Berarti Tuhan itu harus lemah lembut seperti yang dia mau. Betul. Terus bikin salah, terus diampuni. Amin. Tidak usah diapa. Masa Tuhan itu kejam. Amin. Ini tuh mau-maunya dia. Atau pengertiannya dia sendiri. Toh. Terus yang kedua. Tuhan, aku ini sudah serendah ini. Masa direndahkan lagi? Tuhan bilang, lah ukuran siapa yang kau pakai? Ukuranku atau ukuranmu? Ya ukuranku yang harus kau pakai, amin. Nah ini saudara dan saya, coba saudara dan saya lihat ayat ini, tidak enak pol saudara. Ya, kenapa? Mereka tetap pokoknya tidak percaya, betul. Terus apa lagi? Walaupun terbukti, dihalangi supaya orang dengar yang benar. Loh itu toh. Ini kan berarti tidak percayanya bukan hanya dirinya tidak percaya, tapi menghalangi orang lain untuk percaya, ya kan? Ini luar biasa toh ketidakpercayaan itu. Nah, jadi yuk kembali lagi kita lihat apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini. Ya kan? Kita sudah banyak lihat bukti kebaikan Tuhan. Banyak sudah dengar kesaksian-kesaksian, ya kan? Tapi pertanyaannya, adakah itu membuat kita percaya? Oh, saya percaya Pak, buktinya saya jadi Kristen, saya percaya dia juru selamat. Tapi sekarang kan tingkat percayanya kan begini saudara. Dulu saudara dan saya percaya dia sudah menebus kita. Amin, benar. Tapi kan bukan hanya percaya dia menebus kita, dia mati buat kita. Sekarang kelanjutannya percaya enggak dia pimpin hidup kita, ya toh. Percaya enggak dia atur hidup kita, ya toh. Kan lain kok sama sekali. Kalau cuma percaya dia juru selamat, percaya itu kan balik ke titik nol lagi, balik ke titik start. Ya toh. Lah iya toh. Makanya sekarang ayo kita mau belajar apa? Percaya enggak dia ngatur hidup kita? Terus percaya enggak setiap kejadian yang terjadi di hidup kita itu memang tujuannya baik buat kita? Nah, pertanyaannya kan seringkali, kenapa harus terjadi? Kenapa caranya begini? Loh ya toh, sakarep kita. Maunya kita? Yo caraku toh Tuhan. Aku tahu kau pengasih, amin. Aku tahu kau tak pernah terlambat. Ayo dong Tuhan. Jadi apa? Orang Kristen banyak persis seperti imam-imam yang sudah mengkotakkan Tuhan, yang sudah membayangkan Tuhan seperti yang mereka mau. Pokok yang tidak seperti yang mereka mau itu pasti bukan Tuhan. Makanya mereka tidak pernah percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Kenapa? Ya karena kan tidak cocok semuanya, saudara. Kenapa tidak cocok semua? Betul? Karena waktu itu kan Yesus juga pernah tinggal di daerah Galilea. Iya toh. Di Alkitab tidak beda bilang ada nabi dari Galilea. Iya toh. Jadi
Dia pikir Yesus, Nabi yang ditulis di Alkitab itu harus seumur hidupnya tinggal di tempat yang disebutkan oleh Alkitab. Jadi tidak boleh pindah-pindah ya toh. Jadi karena dia ini pernah tinggal di Galilea, maka ada ayat mengatakan apa? Coba buka Alkitab, periksa Alkitab, mana ada Nabi dari Galilea. Jadi apa? Mereka merasa kalau sudah ditulis seperti itu, saudara, berarti harus titik komanya seperti itu. Alias, lah kan dia dari Galilea. Padahal kan Yesus tidak hanya tinggal di Galilea, dia pindah di daerah di Kapernaum, dia pindah pergi Nazaret, dia pergi kan berapa kali pindah itu? Betul. Nah, tipenya orang sok tahu gitu. Ternyata banyak Kristen sok tahu. Saya tahu tahun ini Tuhan pasti jawab. Kok tahu? Sok tahu. Amin. Ya karena saya imani. Nah, itu iman sok tahu, amin. Bisa karepe dhewe, amin. Loh, kalau saudara dan saya sok tahu itu hidup pasti lebih menderita daripada tidak tahu. Kenapa? Kapan dijawab? Saya tidak tahu kapan saya dijawab. Pokok saya nunggu. Daripada saya imani sebelum Natal. Saya imani sebelum akhir tahun. Itu bikin tambah stres. Orang keminter itu biasanya lebih banyak stresnya. Betul? Makanya seperti iklan itu kan. Orang pinter selalu masuk angin. Betul? Iya tuh iklannya kan begitu. Ya kalau orang bodoh tidak masuk angin. Udah, yuk kita mau kembali ke sini ya. Jadi lihat, apapun yang dibuat Yesus dengan segala macam, pokoknya mereka tidak mau percaya, titik. Ya tak? Terus walaupun ini para prajurit cerita, pokoknya tidak mau percaya, titik. Mau apa? Nah, saudara dan saya bayangkan kalau saudara dan saya ini hidup dengan kondisi seperti ini. Tuhan, aku percaya ini bukan jalanmu. Loh, kenapa? Nggak enak jalan ini. Yang enak aja jalanmu. Loh, kau pilih dewe nak. Karena aku sudah bilang jalanku itu jalan salib. Amin. Saudara pergi sampai hari ini pergi Israel namanya Via Dolorosa. Jalan salib. Loh. Ya toh? Itu bukan jalan taman bunga. Ya toh? Itu bukan jalan apa lagi? Ya pokoknya yang enak-enak. Jalan apa namanya? Jalan kuliner. Sepanjang jalan banyak makanan. Nah ada itu namanya jalan salib. Jadi saudara dan saya coba lihat lagi ayat ini ya. Sering Kristen ini persis seperti imam-imam. Tidak percaya. Tapi saya tidak kembali yang tadi. Percaya Yesus juru selamat semua. Percaya Yesus penolong semua. Ya toh? Tapi mempercayakan diri hidupnya diatur Yesus. Wah, tidak semua. Ya toh? Terus apa lagi? Percaya bahwa kalau Tuhan tegur, Tuhan ajar, Tuhan nasihati, terus Tuhan didik kita lewat situasi dan kondisi, bukan hanya lewat firman. Banyakan, apa salah saya? Nah, cari salahnya. Halo? Ruwet orang-orang model gitu. Makanya jangan pasang target di hidup ini. Targetnya sebelum Natal harus terjawab. Saya imani. Kok enak? Kok enak? Saudara baca di seluruh Alkitab, iman tidak pernah dipakai untuk menggerakkan Tuhan. Tidak ada ceritanya iman menggerakkan Tuhan itu tidak ada, saudara. Saudara buka seluruh Alkitab, buktinya apa? Abraham disebut bapak orang beriman. Pernah dia klaim-klaim janji Tuhan? Enggak pernah. Kau janji kasih anak, ini sudah berapa umurku? Loh. Terus waktu dia sudah masuk Kanaan, ya toh? Dia tidak bilang, Tuhan sudah masuk loh ini. Mana anak? Tidak ada tuh. 10 tahun dia nunggu di situ. Tidak ada klaim. Tidak ada deklarasi firman, janji apa, betul? Iya. Kalau saudara dan saya sekarang ikut-ikutan deklarasi, ya bertobat. Kenapa? Karena itu membuat kondisi kita semakin berat. Karena kita tidak rela. Karena kita tidak tunduk. Karena kita masih maunya sendiri. Loh. Gitu. Gitu. Saudara. Terus gimana? Apa saya tidak boleh lah? Saudara, seluruh Alkitab itu tidak pernah mengatakan saudara iman itu untuk menggerakkan Tuhan. Iman itu untuk mengatur Tuhan. Tidak ada. Justru orang beriman itu semakin diatur Tuhan. Loh, iya toh. Coba baca seluruh Alkitab. Dia semakin diatur Tuhan. Bukan saya punya iman, saya percaya. Loh, jenis begini ini enggak iman, ngawur. Saudara, hati-hati dengan iman yang salah gunakan. Hati-hati dengan iman yang salah kita mengerti. Ya, terus lihat kembali di sini. Saudara, dikatakan apa? Ya, mereka bahkan rela keluar uang. Betul? Itu.
Sama dengan orang Kristen zaman sekarang. Kalau pengajaran tentang ngeluarin uang, mereka mau, saudara. Kenapa? Gampang kalau keluarin uang, karena ada nanti janji timbal balik, gitu. Dia akan dilipat gandakan. Tapi kalau pelajaran lebih percaya sama Tuhan, enggak enak, saudara. Ya, enggak enak. Loh, saudara. Menyakitkan. Loh. Apakah semua perintah Tuhan itu kemudian enak? Enggak. Ya, imam ini tetap tidak percaya sama Tuhan karena dia sudah punya pengertiannya sendiri. Dia punya konsep sendiri. Dia punya bayangan Tuhan itu mesti kayak apa yang enggak ada di Yesus. Gitu aja loh. Dan tanpa sadar kita Kristen ini kan banyak niru imam-imam ini. Betul. Kita disuruh gini, masa Tuhan suruh saya begitu? Tapi Tuhan, saya punya keluarga. Tapi Tuhan, saya punya tanggung anak. Tapi Tuhan. Alias apa? Sudahlah Tuhan, jangan kaku begini. Betul? Sudahlah Tuhan, didik saya jangan keras-keras. Berkati yang keras, amin. Didik jangan, betul? Ya enggak? Saudara, jangan turunkan didikan, turunkan berkat saja. Gitu? Kita merasa bisa order di ODO ke surga. Ya toh? Saudara, coba kita lihat. Orang-orang ini, imam-imam ini tetap menolak. Apapun yang diperbuat Tuhan, buat mereka itu bukan yang mereka tunggu. Mereka tetap anggap tidak. Bagi kesaksian para prajurit mereka tidak. Kami bayar engkau, jangan ngomong seperti itu. Ngomong yang lain. Saudara bayangkan. Kekerasan hati mereka. Kuatnya doktrin di otak mereka yang membuat mereka merasa Yesus bukanlah Mesias. Ya, sama seperti banyak mungkin di antara kita. Kuatnya kita nolak Tuhan sampai hari ini. Kenapa? Ya mungkin bukan ini jalannya lah. Nggak usah doa terus-terusan. Nek wis wayahe ya kalau beres. Amin. Gitu. Kenapa? Nggak usah duduk di kaki dia lama-lama. Kenapa? Ya ini sudah bagus kok. Amin. Dulu saya jarang duduk di kaki dia. Amin. Kayak dulu duduk depan TV. Sekarang udah duduk depan dia. Kita memakai ukuran kita terus. Kapan kita percaya penuh? Bahwa itu jalan-jalan yang harus kita lalui. Bahwa itu jalan yang harus kita lewati. Itu ujian yang harus kita lulus. Seringkali kita tawar-menawar terus sama Tuhan. Masa begini Tuhan? Masa harus sampai begini Tuhan? Masa jalannya ini Tuhan? Selalu bantah, berontak, lawan. Tidak rela. Karena kita merasa Yesus itu seperti yang kita mengerti harusnya. Bukan seperti dia apa adanya, tapi seperti yang kita mengerti. Bahwa dia harus begini, harus begini. Saudara. Apa Tuhan yang harus menyesuaikan diri dengan kita? Apa kita yang menyesuaikan diri dengan dia? Katanya dia tidak pernah berubah, betul? Tapi firman-Nya sendiri mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Berarti kita yang harus berubah. Kok suruh Tuhan yang berubah? Ya. Jadi sekarang coba lihat kembali ayat ini. Mereka sampai rela keluar uang untuk menutupi. Pokoknya bilang dia tidak bangkit, bilang dia dicuri. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka tetap mempertahankan kebenaran dirinya sendiri. Mereka tetap membela doktrin, dogma, anggapannya bahwa Mesias itu harus kayak gini, ini bukan. Seringkali kalau kita diproses Tuhan kan seperti itu. Kenapa harus begini Tuhan? Kenapa harus sampai begini? Kenapa lama? Kita maunya kita atur Tuhan harus begini. Kita yang tentukan Tuhan itu seperti apa. Terus mau sampai kapan seperti ini? Mau sampai kapan kita punya kelakuan seperti imam-imam? Dia Tuhan, dia berhak memilih cara-caranya. Dia berhak menentukan jalan-jalan yang dia mau kita lewat. Dia berhak menentukan ujian-ujian juga yang harus kita hadapi. Semua dia berhak.
Iya kan? Jadi jangan sudah doa rajin kemudian kendor. Saya kan sudah rajin tapi belum ada jawaban. Loh. Saudara, kalau orang belum cukup direndahkan, maka dia belum akan ada waktunya ditinggikan. Kan Tuhan sudah selalu bilang, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka dia akan meninggikanmu pada waktu. Ya sekarang sudah cukup merendah belum? Kalau di hadapan Tuhan kita belum cukup merendah, ya terus kapan mau ditinggikan? Ya tahu. Merendah artinya gimana? Ya terus datang, terus berdoa, terus berseru, terus berharap. Itu namanya merendah. Ya sama seperti misalnya kalau kita tidak merendahkan diri misalnya. Ya. Kita pergi ke dokter, ngantri lama, pindah aja. Ngapain? Dia sendiri dokter. Oh, itu kita tidak merendah. Padahal kita pasien, kita butuh. Tapi kita tetap sombong. Itu loh saudara. Ya beda kalau di rumah makan. Saya pun kalau dia pergi rumah makan dia penuh sekali, saya pindah. Saya tidak perlu merendahkan diri di rumah makan itu, terus saya tungguin duduk lama-lama. Ya toh, tapi kalau di sama dokter kan iya. Ya toh. Nah, dia saya tidak ngerti ya, saya tunggu. Dapat giliran nomor 30 Pak, nanti setengah 12 iya, tidak apa-apa nanti saya balik. Ya toh? Itu merendah. Wah, memang dia sendiri dokter. Nah, itu. Kita sering kali saudara, Tuhan tidak pernah bisa membawa kita sampai rendahnya seperti yang Dia mau. Karena kita hanya menyukai peninggian, tapi tidak pernah menyukai perendahan. Padahal Tuhan bekerjanya meninggikan kita dengan cara merendahkan lebih dulu. Tapi kita tidak suka. Makanya di tema tahun 2017 itu apa? Murni. Maksudnya apa? Ikut Tuhan murni. Bukan untuk cari uang, cari berkat. Ya, cari pertolongan. Tapi memang karena Dia Tuhan. Datang ke PD murni. Bukan cari doa, konseling, dan pernyataan, dan lain-lain. Tapi cari Tuhan. Semua murni. Ada. Kita pun bikin PD gini juga bukan untuk mengumpulkan dana. Ya, betul? Kita tidak bikin PD untuk mengumpulkan dana, saudara. Jadi tidak boleh berharap, wah kalau ada PD, mungkin ada dana, tidak boleh. Kita tidak berharap seperti itu. Pekerjakan saja maunya Tuhan selesai. Itu murni. Saudara. Ya, terus teruji. Teruji dalam hal apa ya? Ketaatannya teruji selama ini mau nurut. Imannya teruji, ya dah. Terus apa lagi? Perendahan dirinya teruji. Dia benar-benar mau merendah di kaki Tuhan. Jangan merendah setengah jam terus nyundul-nyundul ke atas. Ayo Tuhan jawab, ayo Tuhan. Itu nyundul-nyundul terus namanya. Kalau merendah, beri aku kekuatan sampai Engkau jawab. Beri aku iman menunggu sampai waktunya. Jangan, ayolah Tuhan, ayolah Tuhan. Apa? Saudara. Ya, itu berarti belum cukup merendah. Saudara. Ingat Tuhan bilang, Dia hanya bisa meninggikan orang yang sudah merendah. Dia tidak bisa tinggikan orang yang meninggikan diri. Justru dia orang meninggikan diri, dia rendahkan, kata firman. Nah? Barang siapa yang meninggikan diri akan ya sudah toh. Jadi jangan meninggikan diri dengan alasan, sudah doa loh ini Tuhan. Sudah lo percaya, sudah menderita sekian tahun loh Tuhan. Ya toh sudah taat loh Tuhan. Itu namanya meninggikan diri. Yang ngukur ketaatan kita Tuhan. Yang ngukur doa kita Tuhan. Yang ngukur kesungguhan hati kita Tuhan. Yang ngukur ketekunan kita Tuhan. Jangan memberikan nilai kepada ulangannya sendiri. Itu loh saudara. Makanya judulnya, temanya itu murni dan teruji. Kita murni sama Tuhan. Kita datang PD juga murni. Dalam bergaul juga murni. Iya kan? Bergaul juga murni. Saya nggak pernah, walaupun saya yakin kalau saya ngomong sama Kojun, ngomong sama Koroni, ya jemput saya pasti mereka mau. Gitu. Saya nggak pernah memanfaatkan mereka. Ya. Kenapa? Murni bergaulnya. Saudara. Gitu. Nggak boleh ada ketidakmurnian di tengah-tengah pergaulan kita. Saudara. Di PD lain ada. Ya, dia punya pabrik, saudara, pemilik pabrik. Dia ngomong sama saya, Pak Asen, saya kepingin Bapak jadi Bapak rohani saya. Saya bilang, apa itu sistem Bapak rohani? Saya tanya dia. Saya tanya dia, apa sistem itu apa? Ada enggak di Alkitab? Ada. Saya bilang,
Artinya apa saya bilang? Berarti nanti perpuluhan kirim ke saya gitu saya bilang. Kayak gitu kan dia. Enggak, saya enggak tertarik. Kenapa? Bapak kita semua adalah Bapak surgawi, titik. Itu pemilik pabrik loh, saudara. Saya tolak, saya nggak. Wah, ini pemilik pabrik lumayan nih perpuluhan ini loh. Ini loh, lagi dia apa? Dia datang minta didoakan, Pak, saya ini mau ekspansi pabrik, boleh enggak loh? Itu bukan lagi bangkrut. Dia lagi mau ekspansi pabrik loh, lagi sukses usahanya. Dia ngomong, boleh enggak? Pak, saya kepingin Bapak. Enggak, saya bilang, saya nggak perlu. Ya, saya bilang kalau berarti Bapak rohani itu berarti apa? Nanti ngatur-ngatur tuh. Terus nanti perpuluhan kasih dia gitu, saya bilang. Enggak, ya. Cari orang lain ya. Supaya tuh kita ini murni. Jangan begitu sogeh, wadah. Ya, jangan juga kecewa misalnya, lah PD cuma orang-orang biasa. Enggak masalah, kenapa? Kalau mereka itu punya ketaatan yang luar biasa, itu lebih berharga kok. Kalau mereka punya hati yang lembut luar biasa, itu lebih baik, saudara, daripada yang datang cuman tolong doakan. Saya kaku, saudara. Ya, mungkin saudara bilang, wah Pak Hasan ini sekarang punya uang baru berani. Dari dulu, saudara. Jangan berani, sekarang aja karena dia sudah pegang uang dari dulu kan saya cerita sama saudara. Di-cut seluruh pelayanan saya setahun habis. Selesai itu Tuhan bilang berhenti ada konseling. Padahal sumbernya cuma dari konseling, juga saya berhenti konselingnya. Enggak tahu besok mau makan apa, enggak tahu. Pokoknya Tuhan berhenti ya berhenti. Dan itu belum pegang uang zaman itu. Jadi saya berharap juga semua kita di sini ya tidak berharap supaya PD ini nanti datang orang-orang kaya. Jangan berharap seperti itu. Jangan juga Tuhan, ayo kirim Tuhan. Ya, masa kita di sini orang-orang biasa saja. Jangan pernah doa seperti itu. Ya, saya nggak peduli, saudara. Ya, yang dulu datang sering duduk sana itu, ya kan? Berkali-kali datang juga saya akan doakan kok. Ya, kenapa kalau datang cari doa? Emang saya dukun dicari-cari. Ayo datang sama-sama cari Tuhan. Ya dong. Loh, tugas kami ini membawa saudara dan bareng-bareng kepada Tuhan. Rasul Paulus bilang apa? Aku itu sudah mempertunangkan kamu kepada Kristus. Dibawanya kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Ayo ikut saya, ikut saya. Saya dapat visi, saya hamba Tuhan khusus. Saya hamba Tuhan yang dipilih se-Indonesia cuma saya. Setan. Itu udah ngawur. Ya, makanya saudara-saudara, siapapun yang datang ke sini tidak usah ngomong dia ini punya apa-apa. Saya nggak pernah tertarik ya. Terus kalau ada yang ngomong seperti itu sebenarnya saya sudah jengkel sekali. Cuman saya diam. Ya, karena di tempat lain juga ada pasien pemilik hotel Anu ingin ketemu. Apa tujuannya ngomong dia itu pemilik hotel Anu gitu loh. Tujuannya ngomong menjelaskan status orang itu lebih dulu apa? Gitu? Terus saya jawab apa? Suruh datang ke PD. Kalau nggak datang ke PD saya nggak layani, titik. Dia tidak datang karena dia merasa apa? Saya orang kaya kok. Pendeta yang butuh saya. Keliru dia. Tidak semua pendeta yang model gitu. Walaupun banyak seperti itu. Keliru. Saudara. Ya, biar dia milik hotel apa. Jangan dia punya satu hotel. 1000 dia punya, saya tidak urus. Ya, jadi ingat supaya kiranya pendirian yang sama ada di antara kita semua. Ya, jangan, kalau ini orang-orang biasa kok. Tidak masalah, saudara. Di mata Tuhan itu Tuhan tidak urus orang itu biasa atau tidak secara jasmani. Yang dia urus hatinya, betul. Janda yang mempersembahkan sekian sekecil itu Tuhan puji, bukan orang-orang kaya, betul. Yang bicara tentang hati, bicara tentang motivasi, betul. Lazarus yang melarat, yang geletak, tepar di muka rumah, di pintu gerbang orang, tidak sakit dan tidak punya makanan, betul. Itu yang dihargai Tuhan, betul. Itu yang dikasih di pangku Abraham, bukan orang kaya itu di pangku, betul. Atau orang kaya itu digendong terus ya dilus-lus sama Abraham, betul? Ya enggak? Jadi saya berharap tidak ada yang satu pun di antara kita di sini yang dalam hatinya mungkin tidak berdoa tapi berharap ada orang kaya yang datang. Ya, jangan sampai. Saya katakan. Ya, kenapa? Karena sudah membuat perbedaan, Tuhan bilang, betul? Kaya dan miskin. Tidak masalah, saudara. Siapapun yang hadir, kita tidak melihat status sosial. Siapapun yang hadir, hatinya sama Tuhan gimana? Titik, Pak. Tapi Pak,
Tapi kalau gini terus PD kita nggak berkembang, nggak ada makannya karena nggak ada yang giliran, nggak ada anunya. Makanya nggak ada makan. Supaya kenapa? Ya supaya tujuannya juga datang murni. Gitu loh. Juga yang mempersembahkan juga tujuannya murni, tidak berharap berlipat gandaan, supaya semuanya murni gitu loh, supaya sama-sama enak. Amin. Ya, jadi sekarang udah penutup tahun ini kita belajar apa? Ya, sudah mau akhir tahun ini loh. Jangan tetap seperti imam-imam. Pokoknya saya tetap nggak mau percaya. Pokoknya Yesus yang kayak gitu pasti bukan gitu loh. Ya kan? Alias jalannya Tuhan pasti bukan inilah, ya toh. Enggak beginilah beratnya, ya toh. Nunggunya juga enggak segini lama lah, ya toh. Jadi ngeluh melulu, ngomel melulu karena menganggap Tuhan yang dia mau itu tidak seperti Tuhan Yesus itu loh, berbeda. Saudara, sudah biarkan Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di dalam hidup kita. Biarkan Tuhan itu membereskan semuanya, biar sudah rela. Ya Tuhan, kalau belum waktunya ya sudah. Ya toh, beri kekuatan nunggu. Ya toh, Tuhan kalau harus melewati cara begini, baik. Gitu loh. Nggak usah ngomel melulu, nggak terima melulu gitu loh. Ngeluh melulu. Gitu loh. Kan memang di rumah tangga itu jarang ketemu dua-dua baik, itu jarang, saudara. Ya kadang suaminya rohani, istrinya rohana. Kadang istrinya rohani, suaminya ya rohantu, macam-macam. Jarang bisa berdua itu sungguh-sungguh rohani, itu sulit saya bilang. Ya mujizat kalau bisa dua-dua itu. Ya kadang-kadang ya terpaksa, kadang-kadang kan yang satu jadi Superman karena mengerjakan pekerjaan dua orang dong. Mestinya kan suami istri, dia tanggung sendiri, dia Superman, Supergirl, ya itu Superwoman. Itu loh. Jarang-jarang ya. Kayaknya sekarang yuk tahun depan tuh sudah sebenarnya harus di tahun ini sebenarnya kita sudah murni. Karena tahun depan itu adalah tahun murni, bukan tahun pemurnian. Ya, bukan tahun murni dan teruji. Jadi tahun depan mesti semua ada terima sertifikat. Oh ya, tahun 2016 sudah lulus ini udah murni tahun 2016. Jadi terima sertifikatnya tahun depan. Jangan tahun depan aduh masih ulangan lagi. Mau sampai kapan gitu loh. Ya. Makanya saya tidak mau dengar saudara ngeluh, tidak mau dengar saudara, Pak doakan, tidak usah. Doa dewi. Punya cangkem, masa tidak bisa? Betul? Betul? Terus punya telinga, masa tidak bisa? Ya, latihan. Tapi kapan saya peka? Ya latihan terus. Kalau mau cepat ya latihan lebih keras gitu. Toh, gampang. Amin? Ya, jadi sudah. Sekarang sudah sampai sini. Jadi bekal. Rubah pengertian kita tentang Tuhan. Ayo. Rubah cara kita nanggapi dia, respon kita sama dia, terus apalagi pengenalan kita sama dia, rubah semua. Nggak berhenti sudah saudara dan saya ini terlalu mengkotak-kotakkan Tuhan. Merasa Tuhan itu mestinya kayak gini, Tuhan itu mestinya kayak gini, jalannya mesti seperti ini, pekerjaannya mesti kayak gini, didikannya mesti kayak gini. Berhenti kita yang atur, relalah diatur, relalah. Ya, mau sampai kapan gitu loh saudara. Ya. Dan Tuhan sudah bilang tentang persekutuan kita. Tuhan bilang lihat tahun depan. Berarti kalau tahun depan banyak tidak ada perubahan, kita selesai. Karena Tuhan bilang dengan jelas di telinga saya, lihat tahun depan. Tuhan tidak bilang teruskan tahun depan, tapi Tuhan bilang lihat tahun depan. Baik Tuhan, saya bilang saya mau lihat apa yang Tuhan suruh lihat. Ya, karena saya sudah bilang sama banyak tempat juga, kalau tidak mau berubah, saya balik ke gereja khotbah. Ya, masih banyak gereja-gereja besar ngundang saya kok. Ya, tapi kalau tidak mau berubah ya goodbye lah. Ya, saya balik lagi ke gereja. Itu aja sudah. Ya, tidak apa-apa. Tapi tetap cara khotbahnya tidak berubah. Yang mau balik ke gereja supaya lembut-lembut, tidak, saudara ya, tidak, itu tidak akan. Jadi sekarang ayo. Ya, jangan mengatur Tuhan, tapi diatur Tuhan. Kalau Tuhan mau rubah kita punya pengertian tentang Tuhan, rela. Jangan ngotot terus. Enggak, Tuhan enggak mungkin kayak gini. Wah, Tuhan enggak sekejam ini. Tuhan enggak sekeras ini. Wah, Tuhan enggak mungkin tega lah. Sakarep kita. Amin. Biarkanlah dia. Makanya orang yang terlalu banyak kayak gitu pasti enggak akan taat. Ya, dan orang-orang itu pasti tidak akan percaya. Pasti akan ngelawan terus, berontak terus.
Ya, jadi selesai sampai di sini, kita mau berdoa. Kalau ada pesan saya sampaikan, kalau tidak ada ibadah selesai. Ya, dan selamat Natal dan Tahun Baru. Tidak. Ya, sudah saya sampaikan cepat-cepat sudah. Kenapa? Supaya tidak WhatsApp-WhatsAppan. Ya. Ya, saya terus terang bilang saya tidak rajin membalas. Ya, biasanya kalau dekat Tahun Baru itu saya internetnya saya matikan. Karena seringkali juga itu bukan untuk mengucapkan tahun baru, selamat Natal dan Tahun Baru dengan tulus, tapi itu cara untuk konseling. Kenapa begitu? Selamat Natal Pak Asen. Begitu saya bilang, iya selamat Natal juga. Langsung dia telepon, Pak Asen, saya masalahnya, iya itu jadi pembukanya ucapan selamat Natal. Saya tidak mau jawab terus terang. Ya. Jadi saya mau bilang sekarang selamat Natal dan tahun. Jadi tidak usah WhatsApp saya, ingat. Ya, saya tidak suka balas-balas, bikin repot banyak. Selamat baik saya ngomong sekarang, amin. Ya, udah kita mau berdoa.